kembali lagi ya teman-teman di acara Ngopi Tipis, Ngobrol Pikiran dan juga tipis-tipis. Kali ini saya hadirkan adik tingkat saya, Mas Salman. Ya. Gimana kabarnya Mas Salman? Baik, Nah, alhamdulillah. dia adalah salah satu, kalau menurut saya nih ya, dia adalah salah satu mahasiswa jenius nih. Dan juga cerdik lah intinya. Nah, ini ngomong-ngomong dari Mas Salman ini adalah mahasiswa perencanaan wilayah dan kota. Ya. Angkatan berapa Mas ini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salman Albirijal, biasa dipanggil Salman. Dan saat ini saya sedang menjalani masa studi saya di Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada. Dan saya masuk dalam angkatan 2020, jadi sekarang saya sudah di semester 8 atau semester akhir. Berarti udah skripsi ya Mas ya? Iya, sekarang sedang mengerjakan skripsi. Oke. Nah ini ngomong-ngomong teman-teman, kenapa saya mengundang Salman? Itu karena ada sebuah kisah dan cerita menarik sebenarnya di perkuliahan. Nah, Salman ini kan selain dari aktif di kegiatan perkuliahan, itu kemarin kan saya ketemu temennya Mas Salman tuh, yang Mas Sela, Mbak Sela sorry. Kemarin kan saya podcast juga, itu merekomendasikan Salman nih. Oke. Katanya ada cerita menarik. Katanya kalau di beberapa perkuliahan tuh Mas, di beberapa perkuliahan Mas Salman kadang cenderung, kadang berangkat, kadang tidak. Tapi kok kalau dinilai akademik bisa ikut ujian. Nah, itu gimana tuh? Karena kan ada syarat khusus untuk mengikuti ujian. Dan hasilnya bagus tuh. Nah, barangkali ini nanti bisa buat semacam pembelajaran teman-teman di luar sana untuk membagi waktunya atau cara metode belajarnya itu bagaimana Mas Salman? Gimana itu Mas? Diceritakan Mas. Oke, baik. Jadi untuk yang yang mengikuti ujian itu tetap ada persyaratannya kan. Biasanya 75%. Ya, 75%. Nah, itu memang saya biasanya memakai semua jatah bolos saya. Jadi emang dihabiskan. Iya, habiskan. Jadi kalau misalkan 25% kurang lebih 4 pertemuan biasanya untuk kuliah yang 16 pertemuan. Jadi kesannya saya sering bolos karena memang kalau yang lain tuh rata-rata dimentokin kan masuk semuanya, paling nggak masuk cuma 1 kali 2 kali, tapi kadang saya bisa 4 kali, bahkan bisa lebih ketika saya punya surat izin. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau memenuhi syarat tersebut, itu tuh bisa diklaim ulang yang absensinya itu asalkan punya izin untuk melakukan kegiatan di luar kampus. Berarti tidak hanya bolos sebatas membolos, tidak melakukan apapun ya, tapi ada hal-hal lain yang mungkin ada kegiatan bekerja atau mungkin kegiatan, kayaknya saya lihat tadi tuh di CV Mas Salman tuh banyak banget tuh kegiatannya, mungkin ada beberapa membuat semacam kayak teknologi, terus juga berjejaring dengan internasional juga ya Mas ya, tadi ada banyak penelitian juga. Nah, itu kan mungkin tidak masuknya Mas Salman itu karena berkaitan dengan beberapa hal yang berkegiatan di luar ya sebenarnya Mas ya, dan itu mendukung untuk pengembangan diri ya. Iya, betul. Dan itu bisa sebagai dasar untuk izin sebenarnya. Ya, bisa. Fair ya dari kampus. Tuh metodenya kayak gitu. Lalu untuk yang kedua tadi kan selain yang pertama terkait eligibility atau kepantasan lah ya, maksudnya bisa memenuhi syarat. Yang kedua, kenapa tetap bisa menghasilkan istilahnya nilai yang memuaskan lah. Nah, itu gimana? Nah, kalau itu sebenarnya kalau di zaman sekarang tuh rasanya di era di mana informasi itu ada di mana-mana, rasanya itu akan sangat terbatas kalau kita cuma belajar di kelas saja. Karena informasi itu ada di internet, ada di sosial media, ada di tongkrongan-tongkrongan, dan itu akan terlalu sempit pikiran kita kalau membatasi bahwa ilmu pengetahuan itu adanya cuma di kelas saja. Jadi kalau misalkan kita sering sering belajar dari berbagai sumber, itu justru malah memperluas perspektif kita terkait keilmuan kita. Dan itu mungkin menjadi salah satu faktor yang bisa bikin saya tetap bisa perform lah. Tetap ada perform juga. Tetap perform di ujian-ujian karena memang meskipun di kelas seolah-olah saya kadang nggak terlalu sering hadir tapi di luar tetap saya bisa belajar dari sumber-sumber yang ada di luar. Bahkan saya juga beberapa kali ikut online course, itu ada salah satunya di Coursera. Coursera itu dia suatu platform pembelajaran online di mana itu punya banyak banget materi yang ngajarnya itu dari universitas-universitas ternama di dunia. Jadi dari MIT, dari Harvard, dari Stanford, dari Yonsei di Korea, itu juga mereka
bikin kelas online seperti itu, dan itu isinya rekaman-rekaman dan juga tes-tes ujian, dan di situ teman-teman bisa belajar apa yang teman-teman mau pelajari tanpa terbatas teman-teman dari jurusan apa, dari latar belakangnya gimana, seperti itu. Berarti memang kan kesadaran untuk belajar entah dimanapun itu memang timbul dari diri sendiri ya Mas ya. Iya, betul. Metodenya seperti apa silahkan monggo. Betul. Mau tetap masuk kuliah pun full juga nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kan memang ada beberapa orang yang metodenya berbeda. Betul. Dan bisa maksimal ya Mas ya. Ya. Ini contohnya ada nih Salman. Dia katanya lagi ngejar wisuda Mei ya Mas ya. Ya, insya Allah. Berarti kan wah keren nih, keren. Ini jadi teman-teman kalau yang melihat bahwa beberapa orang yang jarang masuk atau apa tiba-tiba bagus, nih metode belajarnya salah satunya seperti ini. Jadi ada semacam sharing informasi ya Mas ya sebenarnya. Kalau untuk belajar di luar itu kan sebenarnya ada hal-hal yang beririsan terkait dengan mata kuliah atau mata kuliah yang dipelajarkan di bidang-bidang perkuliahan pun sebenarnya ada irisannya gitu ya Mas ya. Apalagi sumber-sumbernya itu yang bidang ilmunya hampir sama. Iya, itu pasti ada ya. Pasti ada irisannya. Dapat insight-nya di situ ya. Betul. Ya, oke. Dan juga kalau misalkan ketika kita di kelas rata-rata kan kita cuma menyimak dari dosen ya. Kita itu metodenya itu pasif, belajar seperti itu pasif. Jadi ketika kita belajarnya pasif, kita cuma mendengarkan, itu tuh nanti yang kita ingat, yang kita pahami itu konon ada piramidanya, itu piramida pembelajaran. Gimana? Nah, itu kalau misalkan kita kita belajar hanya dari mendengarkan, itu cuma sekitar 10%. Karena kita hanya pasif, yang teringat. Mungkin masuknya waktu kelas 100%, habis kelas biasanya ditanyain tadi belajar apa, nggak lupa kan biasanya. Ya, itu biasanya karena cuma 10%, karena di situ kita pasif. Lalu ada membaca seperti itu juga rendah. Tapi ketika kita mau hasilnya lebih tinggi, apa yang kita ingat lebih tinggi, maka kita harus mengaplikasikan atau tidak mengajarkan kembali. Berarti menjalani pengalamannya. Jadi misalnya ada materi nih, baca literatur teknologi ini akan mengolah suatu kawasan perkotaan misalnya. Nah, itu berarti sekalian praktek gitu ya? Iya, sekalian praktek. Kayak istilahnya tubuh ini diajak juga ya? Iya. Itu malah teringat, jadi teringat. Apalagi kalau mengajarkan kan kita berarti bukan hanya paham di pikiran aja, tapi kita bisa bikin orang lain paham. Jadi itu kenapa belajar bersama itu ya direkomendasikan lah. Jadi atau enggak kalau misalkan dirasa di tempat saya nggak ada forum belajar bersama, diskusi bersama, itu bisa mulai dari menulis gagasan yang teman-teman punya. Dari menulis itu nanti bisa ada dua hal. Yang pertama adalah mensintesis pengalaman di sekitar kita dengan ilmu yang kita pelajari. Dan yang kedua, kita mencoba mengajarkan ilmu yang sudah kita terima ke orang lain. Jadi pahamnya pasti double kalau sudah kita sharing ilmu. Ada sebuah hal irisan yang mungkin bisa diolah ya dari belajar. Misal satu membaca buku atau literatur atau mungkin artikel ya, online jurnal itu. Berarti kita harus ada daya kritisnya dong, pemikirannya. Kira-kira hal-hal yang kita baca ini, kalau kita bagikan itu model pembagian ilmunya kan dengan cara apa nih? Kita juga itu di situ insight ya akhirnya. Iya, betul. Oke. Berarti memang ilmu itu kelakuannya kanthi laku ya Mas ya? Iya. Ketika kalau cuma kalau kita cuma nerima aja, kalau kita nggak melakukan, itu rasanya kurang pasti. Kayak kita ibaratnya cuma dengar cerita orang gitu. Tapi kalau kita coba kayak ibaratnya belajar naik motor, kita cuma dengerin atau baca tutorial naik motor, kan itu nanti nggak terlalu, belum tentu kita bisa jago motor gitu. Benar. Memang pengalaman ya. Pengalaman guru terbaik. Nah, ini ngomong-ngomong nih dari Mas Salman, kemarin kan saya baca artikelmu di CV macam-macam itu kan ada banyak kegiatan terkait, salah satunya adalah pernah membuat semacam kayak platform digital, aplikasi, terus pernah menulis penelitian juga, membantu, sama kalau nggak salah itu ada asisten yang di Chile University. Nah, itu gimana Mas? Diceritakan Mas. Oke. Mulai dari yang mana dulu ini? Dari menemukan platformnya itu dari apa misalkan?
Oke. Kenapa kok bisa pikirannya itu terpantik untuk aku tak membuat platform untuk anak muda itu. Nah, itu kenapa gitu? Why gitu ya mungkin. Oke. Jadi teman-teman selain menjalani kuliah dengan mengikuti kelas-kelasnya, aku juga punya kegiatan-kegiatan di luar kampus. Ya salah satunya tadi mengikuti kegiatan-kegiatan kepemudaan atau mungkin ya kegiatan sesama mahasiswa di luar kampus seperti kompetisi, conference dan lain-lain. Nah, itu biasanya informasi tersebut saya dapetin dari dari sosial media seperti Instagram. Kadang Instagram himpunan upload atau kalau misal kesempatan internasional bisa teman-teman cari di kantor internasional universitas masing-masing. Kalau di UGM OIA, Office of International Affairs. Lalu di LinkedIn juga, di LinkedIn itu biasanya karena memang mungkin orang-orangnya produktif bawaannya di sana. Jadi gerak terus ya. Jadi gerak terus gitu. Dan opportunity-nya kadang juga banyak di situ. Jadi saya ikut. Terus apa yang memotivasi aku buat ikut kegiatan-kegiatan tadi gitu ya Mas? Itu karena memang aku menjadikan kampus universitas itu sebagai sarana belajar, di mana belajar itu tadi seperti yang aku sebut nggak hanya di dalam kelas aja tapi di luar kelas. Justru dengan masuknya aku ke universitas, aku rasa peluang itu akan lebih besar ketika aku memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di luar kampus. Karena saya di sini kan kuliah di UGM gitu. Di UGM itu banyak informasi yang masuk, banyak opportunity yang masuk, banyak juga istilahnya karena namanya UGM sudah cukup dikenal, jadi banyak pihak yang percaya sama kita, banyak peluang terbuka buat kita. Jadi di situ aku nyoba, udah masuk UGM, udah masuk universitas yang cukup oke, banyak kesempatan, kenapa nggak diambil gitu. Kesadaran itu yang dibangun. Kesadaran dan itu yang dibangun. Semua orang itu kesadarannya multi level seperti itu, Mas. Oke, ini kan harapannya dari acara podcast ini nanti bisa membuka kesadaran teman-teman sekalian untuk lebih terbuka lagi, lebih sharing lagi metode belajarnya ya, Mas. Karena sekarang kan zamannya memang harus ada sharing dan beririsan ya, Mas. Dan harus terbuka juga lah sama segala peluang. Dan mungkin kadang ada argumentasi orang tua saya bayarin buat belajar kuliah gitu yang benar gitu. Tapi pada kenyataannya belajar itu ya tadi nggak hanya di dalam kelas saja, di luar kelas bisa, organisasi bisa. Dan kesempatan-kesempatan di luar itu bahkan ketika kita menekuni itu mungkin rewardnya itu lebih besar dibandingkan belajar di dalam kelas. Yang didapat. Yang penting masih tetap dalam pengelolaan yang benar. Selama kita masih patuh sama regulasi yang ada di kampus gitu, biar ya lulusnya tepat waktu dan IPK-nya terjaga seperti itu. Harus dikelola benar-benar. Betul. Nah, ini Mas kalau ngomong dari kegiatan banyak tadi itu selama ini itu ada nggak yang semacam kayak platform media unggulan yang masih dipegang sama Mas Salman ini apa gitu? Yang sampai sekarang namanya apa itu dan fungsinya dia mengelola untuk bidang apa itu? Barangkali nanti teman-teman bisa tune in ke situ. Oke. Sebenarnya kalau saat ini memang karena udah semester terakhir ya, jadi fokusnya lebih ke skripsi aja. Cuma waktu sebelumnya itu memang ada beberapa hal yang aku turut terlibat dalam pembuatan platform dan sejenisnya. Jadi salah satunya itu yang paling yang paling tinggi itu sebenarnya masih kayak ini sih adu gagasan proyek gitu. Tapi itu bisa membawa saya ke Jepang tahun lalu, akhir November lalu. Nah, itu gimana Mas tuh? Di Jepang itu ngapain? Kompetisi kah atau cuma main kah atau gimana? Nah itu jadi saya waktu bulan Juni itu dapat informasi mengenai acara perayaan kerjasama ASEAN dan Jepang 50 tahun. Dan di situ saya coba daftar di mana itu memang negara mahasiswa dari tiap negara di ASEAN itu nanti ada delegasinya untuk belajar menyelesaikan masalah sosial yang ada di ASEAN dan Jepang. Dan itu partisipannya masing-masing negara ada maksimal tiga peserta. Berarti 3 peserta itu satu tim atau beda-beda? Beda-beda. Jadi seleksi personal gitu. Per orang berarti? Per orang. Jadi 3 orang dipilih dari tiap negara dan itu kebetulan alhamdulillah saya lolos. Waktu itu
Pertama itu karena saya topiknya tentang lingkungan dan juga edukasi bencana, jadi trip pertama itu di Indonesia. Di Jakarta dan juga Yogyakarta pada bulan September. Di situ kami belajar langsung dari lapangan. Temanya apa? Temanya tadi edukasi lingkungan dan kebencanaan. Jadi kami belajar ke salah satu dusun yang terdampak oleh erupsi Merapi 2010. Itu dusunnya sudah pindah sekarang ke tempat yang lebih aman, Dusun Bakalan namanya. Bakalan. Nah, itu di Cangkringan. Dan itu kami belajar mengenai edukasi bencana. Lalu kami waktu di Jakarta belajar mengenai permasalahan sampah. Jadi waktu itu ada startup gitu yang mereka ini memang berfokus pada pengolahan sampah. Jadi memang ada suatu brand yang dia itu bikin pengolahan sampah dari plastik menjadi produk-produk semacam tas laptop dan lain-lain. Jadi kayak ibaratnya kayak mirip waktu anak-anak SD 17-an kadang dibuat kostum gitu. Tapi ini dia lebih ke barang yang fungsional sehingga bisa ada daya jualnya. Dan di situ setelah kami belajar dari Jakarta dan Yogyakarta selama 3 bulan ke depannya, September, Oktober, November, itu kami dari tiap negara itu tadi bekerja sama untuk membuat solusi. Nggak harus platform, tapi yang penting solusi. Berarti ada gagasan ya di situ? Perbincangan gagasan lintas negara. Jadi waktu itu memang selama 3 bulan kami secara remote itu bekerja sama. Dan remote kami, ya itu ya? Ya, waktu di Indonesia-nya seminggunya langsung. Tapi 3 bulan ke depannya itu remote karena kami balik ke negara masing-masing. Lalu kami mendiskusikan solusinya. Dan kami muncul dengan solusi berupa platform web. Yang mana platform web itu ditujukan untuk membangun kebiasaan orang-orang untuk mengurangi sampah. Jadi nama platformnya itu Zero Waste Zero Worries. Jadi tidak ada sampah, tidak ada kekhawatiran. Nah, itu kami buat web based berbasis web sehingga dari laptop, HP, tablet bisa diakses semua. Di Play Store udah ada belum? Belum. Karena website ya. Zero Waste Zero Worries. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Cuma memang waktu itu kayak masih tahap development aja. Memang karena semacam masih adu gagasan gitu ya. Pengelolaan. Penyampaian gagasan aja. Dan di situ sistemnya adalah kami memberi reward gitu terhadap orang-orang yang bisa melakukan memupuk kebiasaan untuk mengurangi sampah. Jadi misal ada campaign No Plastic Day, Tote Bag Day biar dia nggak bawa kresek gitu. Nah, di situ sistemnya nanti kerjasama dengan NGO seperti itu. Kebetulan pas waktu ini setelah tadi develop ide itu, nah idenya ini dipresentasikan di Jepang. Berarti berangkat ke Jepang nih? Berangkat ke Jepang waktu November. 3 orang itu? Yang dari 3 orang, 2-nya dari ITB. Dari ITB? Ya. Yang game cuma 1 diri? Yang game saya saja. Berangkat nih? Berangkat. 2000 berapa itu? 2023 tahun lalu. Kemarin ya? Belum lama ya? Iya, November. Dan itu 1 minggu sebelum presentasinya, kan itu 1 minggu, 8 hari lah. 8 hari. 6 harinya itu, 5 harinya itu dibuat semacam field trip seperti itu. Jadi seperti kayak di Indonesia itu, tapi sekarang field trip di Jepang mengunjungi pabrik pengolahan sampah kayak gitu. Ini di sini kalau misal di Indonesia kita ditunjukkan versi sederhananya, di Jepang ini kita ditunjukkan yang versi canggihnya itu berarti gimana. Berarti ada ya di sana ya, yang benar-benar pakai teknologi gitu ya? Iya benar. Jadi kita orang-orang Asia Tenggara tuh jadi terbuka gitu bahwa di dunia ini udah ada loh inovasi secanggih ini untuk mengolah sampah. Ada yang dia itu insinerator itu pabrik pembakaran sampah, dia jadi energi, bahkan gas pembakarannya, gas metana itu yang sebetulnya itu adalah emisi, itu juga diolah jadi energi, jadi benar-benar nggak ada emisinya. Berarti benar-benar muter semua udah di sana ya? Meskipun dia pabrik pembakaran sampah, tapi orang-orang di sekitarnya nggak protes, karena gasnya yang keluar udah gas aman, nggak ada gas kotor itu ya, gitu. Yang metana kan yang berbahaya kan itu ya. Karena diolah semuanya jadi energi. Lalu bahkan tempatnya itu karena bangunannya, arsitekturnya itu bagus, bahkan tempat itu jadi salah satu tempat favorit untuk foto prewedding. Di mana itu, Mas? Di Hiroshima. Hiroshima ya. Namanya apa? Namanya Hiroshima Naka Incinerator Plant. Incinerator Plant. Ya. Jadi sekalian buat
selain untuk pengelolaan itu juga ada buat perform wedding itu ya. Ya, orang-orang foto pre-wedding di sana. Foto ya. Berarti memang buat artistik ya. Iya, jadi yang mana orang-orang itu dulu apa namanya istilahnya kalau di PWK itu ada namanya not in my backyard kalau misal pengolahan sampah. Ya, Nah, kalau di situ ingin merubah konsepnya jadi yes in my backyard. Jadi nggak apa-apa di tempat di dekat rumah saya karena memang yang pertama dia nggak berbahaya dan yang kedua dia arsitekturnya bagus. Jadi malah ketika rumah saya di dekat tempat pengolahan sampah, saya ada tempat main yang bagus nih, ada gedung dengan arsitektur yang bagus untuk foto-foto. Value yang ditawarkan lebih bagus. Value yang ditawarkan ada gitu untuk naik berhutnya. Kalau di sini kan ada TPA atau pabrik pengolahan sampah, kita nggak mau deket-deket dari situ, diprotes juga biasanya. Lalu pas waktu hari terakhir setelah field trip tadi, itu presentasinya disaksikan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang. Kemenlu ya? Ya, Kemenlu. Bahkan waktu itu dirjen untuk hubungan Asia Selatan dan Asia Tenggara itu hadir untuk menyimak juga presentasinya. Terus ada panelis juga dari Hiroshima Peace Foundation dan juga dari profesor serta mahasiswa S2 S3 dari Kyushu University. Ada di sana ya? Ada di sana. Bahkan beberapa NGO dari Jepang dan juga ASEAN juga diundang. Dan di situ memang jadi salah satu momen realisasi saya bahwa kayak bisa loh ternyata sampai titik ini gitu. Jadi dari coba-coba selama 4 tahun tuh saya banyak mencoba ini itu dan akhirnya saya punya kesempatan untuk berkunjung ke salah satu negara impian saya dengan gratis, semuanya dibiayai oleh pemerintah Jepang, bahkan sampai presentasi di depan orang-orang yang penting gitu lah di kancah global. Itu presentasi berarti pakai bahasa Jepang atau Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Oke. Berarti nggak perlu harus belajar Jepang dulu gitu ya, soalnya kan waktunya mepet. Tapi memang kalau misalkan dari momen itu juga saya jadi dapat insight juga waktu berkunjung di sana bahwa orang Jepang juga seperti banyak yang diberitakan media, mereka banyak yang belum fasih bahasa Inggris meskipun mereka negara maju. Iya, karena ini ya intonasi lidahnya itu berbeda, dan abjadnya juga berbeda. Kita pakai bahasa Latin, mereka punya ada abjad sendiri. Betul. Ya memang yang lebih global ya pakai Inggris ya memang. Iya. Nah ini Mas, ini selain dari banyak kegiatan tadi tuh dari Mas Salman tuh, kira-kira dari sekian serangkaian banyak pengalaman dan kegiatan baik di kepemudaan, platform atau juga presentasi di Jepang, yang kira-kira paling menurut Mas Salman itu paling berkesan itu wah ini aku banget itu yang mana Mas? Tentunya pengalaman yang ke Jepang itu sih. Yang tadi ini ya. Iya. Tapi kalau di tahun 2024 ini mungkin saya ada pengalaman lain tadi seperti yang sebelumnya disebutkan itu yang saya kepilih jadi asisten penelitian di Chile. Yang mana itu dia nama universitasnya Pontifical Universidad di Chile. Ya, itu di Chile. Dan juga itu online juga seleksinya. Online. Seleksinya. Jadi waktu itu dari kantor urusan internasional, Office of International Affairs UGM buka kesempatan tersebut dan memang yang diseleksi bukan hanya dari UGM, bukan hanya dari Indonesia, melainkan seluruh dunia. Seluruh dunia. Yang dipilih berapa tuh, Mas? Yang dipilih untuk asisten penelitian masing-masing dosen itu cuma satu. Cuma satu doang? Cuma satu. Seluruh dunia yang daftar berapa kemarin? Jadi penelitiannya ada banyak. Ada mungkin 20 atau belasan lah. Nah, itu saya daftar yang di bidang urban green area. Research on socio-economic impact of urban green area gitu. Dan di situ saya daftar. Jumlah pasti pendaftarnya berapa saya kurang tahu, tapi pas waktu interview tuh yang dilolosin ada 6 kayaknya. 6 ya, dari seluruh dunia? Ya, dan tuh saya tahu kenapa itu seluruh dunia, karena saya coba iseng nyari, itu kan waktu milih jadwal interview ada nama-namanya, saya iseng cari. Oh ternyata ada yang dari Amerika, ada yang dari Thailand, ada yang dari Jepang. 6 orang itu berarti variasi ya? Variasi. Tidak Indonesia, ini Indonesia hanya dirimu waktu itu? Indonesia ada 2 waktu itu yang lolos interview. Satu lagi itu seingat saya mahasiswa master dari dari luar UGM? Dari UGM juga kebetulan, dari UGM. Kayaknya fakultas pertanian gitu atau enggak teknologi pertanian. Kalau lainnya negara luar semua? Lainnya luar rata-rata semua. Mana Amerika? Dan rata-rata itu mereka
udah gelar master atau sedang menempuh S3. Ya, berarti ya kalau yang itu saya lihat cuma saya yang S1 oke, gitu. ya wis Mas. Berarti ada nilai value yang lebih nih dari dirimu. Ya, itu jadi momen kayak ternyata apa namanya, meskipun di requirement-nya mungkin apa namanya ada preferable master student kayak gitu. Tapi ternyata kalau kita udah memenuhi batasnya, nggak apa-apa, coba dulu aja. Ternyata kalau misalkan cocoknya sama kita, bisa aja keterima. Jalannya gitu. ya, siapa tahu. Nah, dari kegiatan itu kan udah terima nih. Ini sekarang masih toh? Masih. Kegiatan itu ada semacam kayak kontraknya berapa tahun gitu nggak itu? Itu sebenarnya kontraknya 3 bulan. Kalau ditulisnya itu April sampai Juli. Tapi pas waktu Januari kemarin itu kami udah mulai kontak-kontakan dan bahkan saya udah mulai data analisis itu mulai dari Januari. Cuma Februari ini apa namanya break dulu karena di Chile lagi libur universitas. Oh, sekarang lagi liburan universitas ya. Nah, ini kayaknya abis minggu ini baru lanjut lagi. Itu yang dilakukan itu melakukan penelitian apa Mas yang di Chile ini? Jadi penelitiannya itu payung besarnya tadi adalah urban green area on socio-economic aspek gitu. Dan itu saya di penelitian pertama. Jadi itu penelitian nggak cuma satu aja. Selama kontrak itu penelitian berarti. Selama kontrak itu bisa minimal 2 lah kurang lebih. Di situ saya yang pertama ini menganalisis aspek sosioekonomi dari apa namanya Google Maps review di taman-taman yang ada di Chile. Ada ya, Google Street, Google Review Google Maps Review. Google Maps Review ya. Jadi macam kayak misal kalau Masnya nyari tempat di manapun, misal kafe ini gitu, itu cari nanti ada reviewnya. Nah review itu kan nanti orang-orang apa namanya menyalurkan apa namanya kayak pendapatnya mengenai tempat bintang berapa, terus tempatnya ada keluhan apa kayak gitu. Nah di situ saya mencoba menganalisis dari situ gitu. Dan ini memang penelitiannya belum setengah jalan, masih awal. Tapi udah ada pattern beberapa yang bisa gali dari review itu. Ternyata dari review itu juga bisa menggambarkan masalah-masalah ataupun ya isu-isu sosioekonomi yang ada di situ. Jadi di salah satu taman itu saya menemukan bahwa salah satu kata yang paling sering muncul itu adalah gelandangan, tapi dia pakai bahasa Spanyol gitu. Saya lupa bahasanya apa. Tapi di situ saya coba cari itu nemu kata unik nih, ini maknanya apa gitu. Ternyata diterjemahkan tuh semacam gelandangan. Dan itu memang sering muncul di review terkait itu taman tersebut. Ditemukan di mana? Di salah satu taman, kalau nggak salah La Bandera Park. Jadi di situ adalah taman, istilah kalau bahasa Inggrisnya flag park, bandera, kalau di sini bendera gitu. Nah itu di situ memang banyak gelandangan gitu yang tinggal di taman tersebut. Lalu kayak ada kata-kata lain, misal expensive kayak gitu. Oh berarti kita tahu ini tamannya mungkin hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang punya duit. Oh ada yang seperti itu ya modelnya berarti. Iya. Kita mencoba mengkaji gimana taman ini dalam perspektif sosioekonomi lewat review orang-orang yang datang ke sana. Masuklah akhirnya penelitian itu ya. Iya, jadi keunggulannya saya nggak perlu ke Chile langsung, tapi saya bisa tahu taman-taman di Chile kondisinya seperti apa. Datanya sudah ada, tinggal sudah buat laporan aja ya. Betul. Oke, tapi ini kalau untuk dari sana, dari Chile-nya sendiri itu dimungkinkan ada kemungkinan untuk presentasi ke Chile juga nggak? Apa sementara by online dulu? Semuanya by online dulu. Cuma ya? memang ada kesempatan untuk publikasi paper yang mana itu memang saya incer itu. Oh ada ya? Ada lagi. Soalnya kalau sendiri, apalagi mau tembus paper yang internasional, biasanya bayarnya cukup mahal. Buat mahasiswa seperti saya, rasanya kurang terjangkau kalau publikasi sendiri. Ya paling nggak sudah bisa masuk ke Chile dulu Mas ini secara online. Oke, ya keren sih, ini menarik. Nah ini dari itu semua kan berarti pengelolaan waktunya itu harus benar-benar pas itu Mas. Baginya gimana Mas antara kapan harus belajar, kapan harus otak kanan dilatih, kan juga perlu untuk keseimbangannya. Menyukai hobi apa, terus sama perkuliahan wajibnya pun kan tadi harus memenuhi syarat. Nah, ini resolusinya dari Mas Salman ini untuk memanage waktu gitu dan diri itu gimana Mas itu, yang pernah dilakukan itu? Oke, jadi untuk manajemen waktu itu kalau saya
pas lagi sibuk-sibuknya dulu itu Hmm. biasanya saya langsung taruh jadwalnya di Google Calendar kayak gitu. Nah, dan di situ saya jadi tahu kapan harus ngapain gitu, Oke. kapan harus ngapain dan di mana. Ya, ya. Nah, kalau misalkan sekarang itu biasanya saya untuk bisa produktif itu apa namanya datang ke tempat-tempat yang produktif karena memang saya ini bukan orang yang apa namanya bisa gampang fokus, bisa apa namanya bisa fokus di mana aja kayak misal di kos bisa belajar di mana-mana bisa Oh ya, belajar, oke. enggak, Ya, saya oke. harus ada dalam kondisi tertentu. Oke. Nah, Oke. biasanya sekarang kalau saya skripsian nih, nah Hmm. itu tiap hari ya udah ke kampus gitu. Karena memang Oke. saya tahu di kampus adalah tempat saya produktif Oke. gitu. Oke. Kalau misalkan kayak dulu pas waktu semester lalu saya sambil kerja part time, Ya, ya, sambil ya. lain-lain dan kebetulan itu remote Ya, virtual, ya. itu saya lakukan juga di kampus, di perpustakaan. Kenapa? Karena di situ orang-orang pada produktif gitu. Maka saya kalau misalkan main game di situ kan nanti apa namanya nggak sesuai tempatnya, Nggak mungkin. nggak mungkin juga malu sama Ah, teman-teman gitu yang lagi produktif. Jadi selain manajemen waktu, sebenarnya manajemen fokus dan manajemen energi kita perlu Oke, juga. berarti perlu pengkondisian diri. Pengkondisian Oke. diri itu. Kita itu cocoknya pada tempat atau wilayah yang seperti apa nih? Iya. Nah, itu kan orang beda-beda ya. Iya, Ya, ini betul. mungkin nggak bisa digeneralisir, tapi ada metodenya. Iya. Bahwa mungkin saya cocoknya ketika untuk fokus, oke, berarti harus menyesuaikan ke tempat yang fokus. Betul. Perpus contohnya. Iya. Ada yang mungkin memang cocoknya saya di tempat yang mungkin non kampus, kafe misalkan, Ya, atau ya. mungkin ada yang cocoknya saya perlu yang benar-benar sendiri, ya mungkin di tempat rumah atau di kos gitu, Ya, ada ya. yang seperti itu ya. Iya, Oke, betul. oke. Berarti kuncinya adalah memposisikan pada cocoknya diri ya, dia bisa fokus pada wilayah apa gitu ya. Dan juga penting untuk dikondisikan gitu. Jadi misal karena apa ya, akan lebih bagus ketika kita itu punya persepsi terhadap tempat itu tuh punya fungsi tertentu. Jadi ketika orang dulu apa namanya WFH itu kadang banyak yang mengalami penurunan produktivitas. Oh iya, benar, karena mereka itu melakukan tidur, makan dan kerja itu di dalam rumah satu semua. tempat. Iya. Bosen ya. Jadi apa namanya mereka tuh apa ya secara alam bawah sadar psikisnya ya. nggak tahu kuantum, ini tuh alam kuantumnya itu kalau ini nggak salah. apa namanya harus kerja settingannya apa itu istirahat ya? gitu iya, settingannya. Settingannya. Oke. Nah, itu jadi susahnya itu. Jadi ketika apa namanya kita bekerja di tempat di mana kita biasa istirahat, jadi dikit-dikit istirahat, bawaannya pengen tidur, bawaannya pengen berarti harus nonton. out dari situ, Iya. cari tempat yang mungkin tidak membuat seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misal kita mengasosiasikan apa namanya produktif itu di kafe, ya udah silakan ke kafe. Monggo. Produktif itu di perpus, ya udah di perpus gitu. Ada yang suka mungkin di alam, monggo di gitu. Alam monggo gitu. Asalkan ya tadi kalau bisa kita pisahkan gitu di mana tempat kita belajar apa beristirahat kayak gitu. Karena kalau pada di tempat yang istirahat kita untuk produktif itu biasanya memang energinya ke bawahnya untuk istirahat. Betul. Okay. Kita apa mungkin bisa apa namanya? Oh, sekarang lagi kerja, tapi di sisi lain kita udah berapa apa namanya? Udah lama-lama di situ untuk istirahat. Nanti pasti pikirannya tuh oh ini bisa langsung tidur. Bawah sadarnya bawah sadarnya tuh pasti langsung oh ini tempatnya tidur gitu, tempatnya istirahat. Akhirnya ya pasti menurun ya produktivitasnya. Oke. Ada lagi nggak nih Mas pesan-kesan untuk teman-teman sebelum kita tutup nih dari Mas Salman yang udah mau lulus nih? Jadi kesan-pesannya mungkin dari tadi yang pertama itu adalah coba dulu aja kalau misalkan ada peluang. Apalagi teman-teman yang lagi kuliah sekarang pasti biasanya peluang itu ada datang dari mana aja. Sekarang juga ada kampus Merdeka juga kan itu banyak banget, ada yang magang, ada yang apa. Pastikan teman-teman kalau misalkan aturannya tidak memberatkan, coba dulu aja ikutin gitu. Atau enggak magang dan lain-lain, kesempatan riset atau dosen selama kira-kira sesuai lah sama passionnya teman-teman, ikutin aja. Karena ketika kita nyoba terus andai kata gagal, seenggaknya kita tuh udah ada setengah progres gitu. Ya, untuk mentalnya udah naik juga ya. Jadi misalkan ada peluang ke luar negeri, kita
kita keburu takut duluan, ya udah kita progresnya kan 0. Ya. Tapi kalau kita nyoba daftar, seenggaknya kita nanti udah ada CV-nya dulu, Oke. udah punya persyaratannya dulu, pasti kan udah dilengkapi Udah kalau kita ngajuin udah daftar. administrasinya dulu, Iya. cara daftarnya gimana. Iya, Nah, jadi itu. nanti ketika ada program lain, ya udah kita tinggal ngubah dikit, masukin Oke. daripada yang 0 terus gara-gara takut gitu. Kan sayang. Kan sayang, Oke. iya. Dan belum tentu juga ketika kita daftar tuh belum tentu gagal, meskipun Oke. kayak seolah-olah di pikiran kita, oh enggak, kita Hmm. nggak capable nih gitu. Tapi ternyata pas waktu daftar tuh belum tentu yang di pikiran penyeleksinya tuh Ya. sama kayak kita. Ya. Belum tentu orang-orang lain semuanya lebih tinggi di atas Ya. kita. Gitu. Oke. Itu dulu. Terus apa lagi ya? Lagi. Tadi apa namanya? Ya pastiin berimbang juga apa namanya kuliahnya. Jangan di kampus terus ya, kecuali emang kalau emang pengennya udah pasti misal kayak jadi akademisi atau apa gitu, mungkin baiknya di situ. Tapi kalau misalkan apa namanya dirasa ada hal lain yang pengen dikejar di luar, juga kejar aja, karena apa namanya jalannya orang nggak di situ, nggak di situ aja gitu. Jadi ketika kalian punya pengalaman yang berbeda sama teman-teman atau mau ambil keputusan yang berbeda dari kesemuanya, ya udah sikat aja. Oke. Berarti percaya pada diri. Percaya pada diri sendiri, karena punya jalur masing-masing. Benar-benar. Nah ini kan bisa kita ambil kesimpulan ya teman-teman, bahwa seyogianya sebenarnya itu semua orang sebenarnya jenius Mas kalau saya amati. Hanya saja mungkin ketika dia berada pada titik dan pengkondisian diri yang tepat. Jika memang dia tidak tepat, ujung-ujungnya adalah mungkin secara produktivitas dan juga energinya dia kurang terkondisi, akhirnya malah dia kurang maksimal. Disitulah mungkin yang mungkin jadi membuat banyak hal yang mungkin terganggu ya. Betul. Oke. Berarti mungkin dari kita Freeman Channel cukup sekian ya. Ini dari Mas Salman banyak sekali pembelajaran yang bisa kita terima ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang masih berproses ya Mas ya. Tetap semangat. Dan jangan lupa tetap berjuang ya untuk diri kalian dan juga ya keluarga dulu lah ya Mas ya. Belum yang jangka besar dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Salam Ngopi Tipis. Sampai jumpa lagi dari Mas Salman.